Workers, sebelum terjun ke dunia kerja, pastinya kalian ada persiapan dong buat karir kalian. Bisa dari magang atau mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Biasanya persiapan karir ini tuh sejalan dengan jurusan kalian. Tapi gimana nanti kalau pekerjaan kalian tidak sejalan dengan jurusan kalian nih? Nah, gue Lala, kita lagi ada di UHAMTA. Kita tanya-tanya dulu yuk mahasiswa dan mahasiswi di sini gimana sih persiapan karir mereka. Yuk ikutin terus. Siska Sari. Nama saya Rizky Azhari. Nama aku Nurulan. Nama saya Raihan Rasen Widya Prana. Nama aku Safia Safsadanita. Udah. Untuk saat ini saya sudah mempersiapkan, yaitu dengan berbagai cara. Dengan cara saya mengikuti berorganisasi, ya itu dapat mempersiapkan diri saya juga untuk berkarir ke depannya. Untuk persiapan tentu karena kita kuliah ya pasti udah dipersiapin dari awal, dari semester awal sampai semester sekarang pasti udah dipersiapin. Untuk mempersiapkan secara besar-besaran sih belum ya, tapi kalau untuk akar-akaran kayak kecil-kecil untuk mempersiapkan soft skill atau relasi mungkin sudah dimulai bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena udah semester 6 yang pastinya udah lumayan matang ya untuk bisa mikirin masa depan aku kayak gimana di bidang karir aku. Ya, selain kuliah, saya juga mengasah soft skill saya di bidang komputer, di bidang seni musik, dan itu sangat membantu juga untuk kedepannya. Untuk karirnya nanti sebenarnya udah ada pengalaman magang untuk bisa nanti setelah lulus karirnya kemana. Pertama itu terutama penting bagi saya itu adalah soft skill terlebih dahulu ya. Lalu baru yang kedua bisa dari relasi yang bisa saya jalin ke orang lain. Mungkin skill untuk bisa menambah relasi lebih banyak karena kan aku sendiri ilmu komunikasi jadi harus lebih pinter-pinter untuk sharing satu sama lain dengan orang lain. Sebenarnya salah satu usahanya ya, apalagi saya kan juga semester 8 ya, menyelesaikan skripsi saya, terus paling sejauh ini baru ya update CV gitu-gitu aja. Pastinya udah harap karena untuk masuk ke sini kan pasti impian sendiri kan. Terus tentu nanti karirnya kayak gimana pasti pengen banget sesuai dengan jurusan. Untuk harapan pasti ada. Saya juga berharap suatu saat nanti saya bisa bekerja sebagai HR atau sebagai seorang psikolog klinis. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dunia ini juga bisa aja berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi untuk itu saya juga mulai mempersiapkan soft skill yang lain. Berharapnya sih iya karena biar bisa lebih mudah untuk aku menerapkan apa yang udah aku pelajari di kuliah dan di dunia kerja. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Tentunya kalau berharap pastinya berharap. Tapi kalau kedepannya gimana ya nanti gitu. Berharapnya sih iya karena biar bisa lebih mudah untuk aku menerapkan apa yang udah aku pelajari di kuliah dan di dunia kerja. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Iya, saya sangat berharap karena apa yang sudah saya tempuh di dunia perkuliahan ini harus sejalan dengan apa yang sudah saya minati dari awal. Jika tidak berjalan sesuai dengan jurusan saya juga tidak akan jadi masalah besar juga bagi saya ya, karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya juga bahwa saya juga harus mempersiapkan skill-skill yang lain gitu. Jadi jikalau memang pekerjaan yang akan saya dapatkan tidak sesuai dengan jurusan saya. Yang pastinya yang awalnya itu aku harus bisa belajar dulu sih untuk pekerjaan itu. Jadi aku juga bisa tahu oh ternyata passion aku juga ada di sini juga nih, jadi bisa tahu juga. Diusahain sebisa mungkin tetap masih relevan gitu sama psikologi karena psikologi kan nggak cuma satu bidang ya, masih banyak bidang, jadi yang penting tetap relevan sama psikologi. Kalau emang nantinya nggak sejalan ya pastinya akan tetap dijalanin, tapi
mungkin akan tetap usaha biar jalan. Baik, jika pekerjaan saya tidak sesuai dengan jurusan saya, apa yang saya punya yaitu soft skill, saya akan gunakan ke dalam dunia pekerjaan nanti. Yang dimana nanti soft skill ini dapat menjadi opsi kedua dari apa yang sudah saya punya di dunia di perkuliahan. Nggak apa-apa, saya tipikal orang yang mau mencoba hal-hal baru juga. Jadi mungkin kalau misalnya pekerjaan itu bisa lebih baik dan bisa meningkatkan skill baru aku di kemudian hari, aku bisa ngambil posisi itu. Kalau menurut saya, jika memang ada yang menawarkan lebih bagus tapi tidak sesuai dengan jurusan, saya akan pastikan dulu bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada saya ini apakah membuat saya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi atau tidak. Karena juga penting bagi saya, walaupun dimanapun saya berada, tumbuh dan berkembang juga menjadi sebuah prinsip bagi saya. Kalau misalnya emang nggak sejalan, tapi namanya itu kan pengalaman ya, pengalaman nggak harus dulu terkait jurusan yang kita ambil. Kalau untuk pengalaman lebih baik ya mau aja diambil, cuman nantinya pun akan balik lagi gitu ke psikologi. Sebenarnya untuk kayak mencoba, sebenarnya akan dicoba, apalagi kan kayak ya mungkin kayak rezekinya ada di sana gitu ya, pasti untuk nyoba menurut saya nggak masalah. Saya akan tetap mengambil dan saya akan coba belajar menekuni apa yang sudah ditawarkan kepada saya, karena tawaran tersebut tidak mungkin juga sih datang kedua kalinya. Nah, buat kamu nih yang masih kuliah, penting loh adanya perencanaan karir. Perencanaan karir ini untuk kamu tahu minat, bakat, dan potensi karir pilihan kamu. Nah, untuk perencanaan karir ini ada 4 pilar yang perlu kamu tahu. Yang pertama ada komprehensi, yaitu memahami lingkup studi dan potensi karir. Yap, yang masih mahasiswa, memang kamu perlu memahami peran pekerjaan yang terkait dengan bidang studi yang dijalani. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu memperluas wawasan dan mempertajam keahlian. Nah, di sini buat pengembangan skill, kamu harus tahu minat dan bakat kamu. Buat mengetahui minat dan bakat, kamu bisa tahu dari mata kuliah yang dipilih ataupun kegiatan yang kamu ikuti. Yang ketiga ada navigasi, tentukan arah dan tujuan untuk mendapatkan karir idaman kamu. Kamu harus memahami loh tentang jenis industri, karir, dan peran pekerjaan dalam lingkup studi yang dijalani. Penguasaan skill yang lebih dalam dan pengalaman kegiatan bisa menentukan arah untuk karir yang kamu mau. Yang terakhir ada excellence, yaitu pemantapan minat. Apa yang dipelajari selama kuliah biasanya akan tahu passion kamu nih. Kamu bisa cari tahu pekerjaan seperti apa yang sesuai dengan bidang studi yang dijalani. Biasanya kamu akan menemukan sudut pandang tentang minat yang ingin dikembangkan. Untuk yang ingin lebih tahu tentang 4 pilar perencanaan karir, kamu bisa baca dan cek di website workerspedia.id. Di website ini, kamu juga bisa menemukan tips untuk membantu kamu yang lagi cari-cari kerja. Nah, jadi gitu workers, idealnya pekerjaan kamu nanti memang sejalan dengan latar belakang pendidikan kamu. Tapi jika memang kenyataannya tidak sejalan, jangan khawatir, gak ada yang sia-sia kok. Kamu tetap harus sungguh-sungguh dalam pekerjaan kamu nanti. Kamu juga harus bisa menambah skill-skill baru yang dapat menunjang pekerjaan kamu. Jadi gitu workers, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagramnya @workerspedia, dan cek juga website workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.